Namun dalam praktiknya, semakin seseorang berusaha menjadi suci dengan standar yang tidak realistis, semakin besar juga kemungkinan mereka terperangkap dalam kemunafikan. Kemunafikan bukan sekedar pura-pura baik ya, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari upaya mencapai kesalehan yang tidak manusiawi. Karena manusia itu bukan makhluk yang bisa selalu tenang, selalu damai, atau bersih dari dorongan-dorongan emosional seperti rasa marah, iri, takut, atau bahkan ya dorongan untuk berbuat hal-hal yang dilabeli dosa gitu. Ketika kesucian dikejar dengan menekan sifat-sifat alami, dalam arti sifat-sifat yang alamiah ada di manusia gitu, untuk cenderung melakukan hal-hal yang kita labeli dosa, itu mereka jadinya akan membangun fasad gitu, akan membangun tameng, membangun citra palsu yang berlawanan dengan realitas batin mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Kenapa Ustadz itu semakin tinggi ilmunya semakin menjadi-jadi. Bahkan ada Ustadz yang melakukan penipuan. Bahkan ada Ustadz yang menggauli santrinya. Kalau kita mendengarkan penjelasan seperti ini, mungkin dalam sesaat pikiran kita itu jadi kacau. Jadi kita itu malas untuk belajar agama. Malas kita itu melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih baik menjadi orang biasa tapi baik-baik aja. Namun di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat supaya kita tidak salah kaprah dengan penjelasan Mbak Kumela ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi kehidupan, memang iya, ada juga Ustadz yang melakukan penipuan, ada juga Ustadz yang menggauli santrinya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Maka di sini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan, jenis ujiannya bisa 3. Bismillah. Tenang aja mas, ya. Antum lihat aja, tulis ya, biar saya hapus, insyaallah. Perhatikan baik-baik, sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya, rumus asalnya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Tanya. Sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum menguji Anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massatuhumul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Misal, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian. Sesuai dengan kadar niat antum. Kasih ujian gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'san. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, nazil matar. Turun hujan. La ba's, la ba'sa, la ba'sa. Gak ada masalah. La ba'sa. Tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia, lewat. Labas. Labas, lewat. Ringan. Berarti, kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid gerimis bisa. Tiba-tiba nggak jadi di rumah. Isi antum mengatakan, "Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah kan cuma gerimis." Takut teriak, Masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darrun. Waddarra, dari ba'sun jadi darrun. Jamaknya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik. Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya.
Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celaan biasa. Duh, sudah berubah ya, Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang, Masya Allah. Duh, semakin panjang ya, yang ingin Batman ya, Masya Allah, udah banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja, oh Masya Allah. Dorla, sudah nggak enak ke fisik. Dorlun. Lihat rumusnya ya, lihat rumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan, mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazulzilu zilzal. Zilzal. Gempa. Goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita. Membuat gempa hati kita. Antum sudah nggak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, padahal nggak ada gempa di luar. Cuman hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, serang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zilzal. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Dimohon maaf, kalau di antara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadzah Hidayat. Jadi terkadang kita itu dikasih ujian, dikasih cobaan. Itu bagi orang beriman, bagi yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu dikasih ujian, dikasih cobaan. Cobaannya itu macam-macam, ujiannya itu macam-macam. Kemudian ada orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah ngaji, yang tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengerjakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka terkena musibah, mereka mengatakan ini adalah ujian. Itu bukan ujian, tapi itu teguran, karena mereka itu tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi mereka itu mengerjakan apa yang dilarang. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Teguran itu diberikan kepada orang yang menjauhi perintahnya, tapi mendekatkan diri kepada larangannya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kita mendengarkan mungkin penjelasan dari Kumela ini dalam sesaat, pikiran kita itu akan runtuh. Jadi kita itu jadi malas belajar agama. Jadi malas kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Bahkan kita itu mendekatkan diri kepada larangannya, seolah-olah larangan ini adalah perintah, perintah itu adalah larangan. Kenapa? Karena pikiran kita itu dikacaukan dengan penjelasan dari Mbak Kumela ini. Sebenarnya kalau mereka itu mau mengkritik agama Islam, mau menjelaskan sesuatu dengan tentang agama Islam, mau menyudutkan agama Islam, tidak masalah. Selagi mereka itu mau mengkritik agama Islam, tidak masalah. Kenapa? Karena Al-Quran pun memberikan tantangan kepada mereka bagi yang tidak percaya dengan Al-Quran, bagi yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, bagi yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tantangannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan Al-Quran, buatlah semacam Al-Quran. Itu ada firman di dalam Al-Quran. Kemudian kalau Anda tidak mampu, ajak dong teman-temanmu. Temanmu tidak mampu, ajak sekalian Tuhanmu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kepada teman-teman di sini, mudah-mudahan ocehan dari Mbak Kumela ini terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.